Pemirsa Intens Investigasi. Sidang cerai perdana antara beauty influencer Tasya Farasya dan suaminya, Ahmad Assegaf, resmi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 24 September 2025. Namun bukan hanya status hukum yang jadi sorotan, melainkan drama emosional dan tudingan tajam yang menyertainya. Lantas, benarkah alasan Tasya menggugat cerai Ahmad karena merasa sakit hati atas dugaan penggelapan dana dengan nominal fantastis sejak tahun 2021 silam? Lalu, bagaimana dengan hak asuh anak dan harta gono? Gini, mengapa Tasya mengajukan gugatan nafkah hanya sebesar Rp100? Di sisi lain, dalam unggahan di sosial medianya, Tasya terlihat berkumpul bersama orang terdekat hingga bekerja di brand skincare miliknya. Lantas, benarkah Tasya kini aktif lagi di media sosial karena tak ingin momen saat dirinya menangis yang sempat viral, terus jadi bulanan publik, bahkan sampai membuat orang terdekatnya terkena hujatan? Sementara itu, seperti apa penjelasan pendakwah Ustadz Dery Sulaiman terkait alasan Tasya Farasya mengugat Ahmad Assegaf karena diduga masalah nafkah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perceraian pasangan influencer Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf belakangan memang menjadi sorotan panas publik. Rabu 24 September 2025 kemarin, keduanya pun akhirnya bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun tak ada pelukan, tak ada sapa. Dua insan yang dulu bersatu dalam cinta kini duduk berseberangan, terpisah oleh ruang dan rasa. Lewat kuasa hukumnya, Tasya menyebut telah pisah rumah sejak sebelum gugatan diajukan pada 10 September. Ia juga sudah ditalak Ahmad, dan sidang pun menjadi pengesahan perpisahan mereka secara hukum negara. Namun yang lebih mengejutkan, ia menegaskan bahwa alasan utama kliennya menggugat cerai karena berkali-kali Ahmad menyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Dirinya diduga melakukan penggelapan uang perusahaan dalam jumlah yang fantastis. Lantas, benarkah Ahmad diduga sudah melakukan tindakan yang merusak kepercayaan Tasya sejak tahun 2021 silam? Sudah hadir Bang, mungkin ada yang disampaikan Bang, Tasya Bang. Diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya. Cukup fantastis, bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi juga sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September sebelum gugatan ini kami ajukan telah bercerai secara agama, Ya, telah ditalak. Sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya, mantan suaminya telah pisah rumah, jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Ya. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya
ini bukan apa ya, kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Terutama salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan, karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Cuma untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO ya, Chief Financial Officer. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021. Sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Dugaan, artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan, kami akan masih melihat sebenarnya ini arahnya kemana sih. Namun yang paling menyayat hati, Tasya Farasya dalam gugatan cerainya menuntut nafkah anak sebesar Rp100 saja. Ironinya, angka itu seolah simbolik yang menyindir minimnya tanggung jawab Ahmad Assegaf selama pernikahan mereka, sementara isu orang ketiga yang sempat beredar di publik langsung dibantah oleh kuasa hukum Tasya. Mereka menegaskan bahwa gugatan murni dilandasi oleh hilangnya kepercayaan dan ketidakhadiran tanggung jawab, bukan karena perselingkuhan atau pihak ketiga. Kuasa hukum Tasya juga mengungkap bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada Ahmad terkait dugaan penggelapan uang perusahaan. Tak hanya itu, mereka juga tengah menyusun bukti dan berniat membawa permasalahan ke pihak berwajib. Juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100, karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu. Usai menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tasya Farasya tampak keluar dari ruang persidangan dengan ekspresi tenang namun jelas menyimpan beban emosional. Ia berjalan bersama kuasa hukumnya, menghindari sorotan media dan memilih tidak memberikan pernyataan panjang. Di tengah kerumunan, Tasya hanya menyampaikan beberapa kata singkat yang mencerminkan kondisi batinnya yang sedang dalam proses pemulihan. Dalam sidang perdana tersebut, kabarnya hak asuh anak telah disepakati jatuh ke tangan Tasya tanpa perdebatan. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa tidak ada tuntutan harta gonogini dan seluruh proses hukum akan diarahkan pada pembuktian dalil-dalil yang telah disiapkan. Sama kuasa hukumnya aja, sama kuasa hukumnya aja ya. Sama kuasa hukumnya. Jadi di sana ayo. Duduk mas ya, santai aja mas. Natasya sedikit aja kak. Sedikit gimana? Iya. Hati-hati ya. Tolong ke kuasa hukumnya aja ya Mas. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada yang mungkin disampaikan. Mungkin terima kasih banyak ya. Katasin ya semuanya. Natasya benar aja. Sedang terapi kata Tasya. Gimana Pak? Sedang terapi kata Tasya. Iya betul. Terapi. Awas.
Boleh tanya kuasa hukum saya udah berdiri di sana ya. Dari kakak sebagai apa nih kak? Foto untuk bercerai atau gimana kak? Kakak gugatannya apa aja kak? Ada pintu alas. Itu hukum itu sifatnya personal sih. Jadi lebih baik tanya kuasa hukum saya. Terima kasih banyak ya. Dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa, biar menjadi jelas kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak Anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Iya. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya, kami tidak ada minta harta gono gini. Terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita ke depannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Di sisi lain, Ahmad Assegaf menunjukkan sikap yang kontras. Saat keluar dari ruang sidang, ia terlihat tersenyum lebar tanpa memberikan satupun klarifikasi atas tudingan yang dilayangkan oleh Tasya Farasya. Ketika dicecar pertanyaan oleh awak media, Ahmad hanya membalas dengan senyum, terus begitu hingga masuk ke mobil tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, kuasa hukum Tasa menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar pada 8 Oktober 2025 dengan agenda menyampaikan hasil mediasi yang telah dijalani. Keduanya hadir dalam sidang perdana dan telah mencapai kesepakatan sebagian, namun belum sepenuhnya tuntas. Sidang lanjutan akan menjadi penentu apakah mediasi berujung damai atau justru deadlock. Akan memperjuangkan katanya atau seperti apa kak? 722 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak. Karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat. Hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Iya. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini udah ada hasilnya. Lanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober. Nanti bergulir aja, selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Benarkah Tasa kini aktif lagi di media sosial karena tak ingin momen saat dirinya menangis yang sempat viral terus jadi bulanan publik? Bahkan sampai membuat orang terdekatnya terkena hujatan? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Di tengah proses perceraiannya yang masih bergulir, Tasya Farasya berusaha untuk tetap menjalani kehidupannya. Meski dalam hati mungkin merasa sangatlah hancur. Dalam unggahan di media sosialnya, Tasa pun memperlihatkan momen kebersamaan yang hangat bersama orang-orang terdekatnya, seolah menegaskan bahwa ia dikelilingi oleh dukungan emosional di tengah badai rumah tangga yang sedang dihadapi. Ini bukan hanya sekedar berbagi kebahagiaan, tapi juga saling berbagi kesedihan bersama. Cinta kamu selamanya, Tasya Farasya. Ia juga membagikan aktivitas profesionalnya, terlihat aktif bekerja dan memimpin operasional brand skincare miliknya. Unggahan tersebut bukan hanya menunjukkan sisi produktif Tasa, tetapi juga menjadi simbol bahwa ia tetap berdiri tegak, memilih fokus pada karir dan keluarga, meski sedang berada dalam tekanan batin yang berat. Di balik senyumnya yang terpampang di layar, publik tahu ada perjuangan yang tidak terlihat dan Tasya memilih untuk melanjutkan hidup dengan elegan dan penuh daya juang.
Sebelumnya, dalam unggahan di media sosialnya, Tasya Farasiata sempat mencurahkan isi hati yang menggambarkan betapa asing dan tak terbayangkannya situasi yang sedang ia alami. Ia menyebut bahwa apa yang dirasakannya kini seperti menyaksikan kisah hidup orang lain, bukan miliknya sendiri. Curhatan galau Tasa itu pun langsung menjadi sorotan publik. Di balik unggahan tersebut, tersimpan luka yang tak terucap, pergulatan batin yang pelan-pelan ia hadapi dengan keteguhan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Tasa tak hanya berbagi cerita, tapi juga menunjukkan bahwa ia sedang berusaha bangkit dari babak paling kelam dalam hidupnya. Rasanya seperti sedang menonton cerita orang lain. Aku tidak pernah menyangka bab ini bakal jadi punyaku. Ini terasa tidak nyata. Seperti aku bakal terbangun dan semuanya kembali seperti semula. Tak kalah menjadi sorotan tajam, publik juga dikejutkan oleh beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan Tasa menangis di atas kasur kamar tidurnya. Video yang kabarnya dibagikan oleh sahabatnya itu memperlihatkan Tasa menyeka air mata dengan kedua tangan, hidungnya memerah dan napasnya berat, menandakan kesedihan yang begitu dalam. Rahel V-nya pun jadi salah satu sahabat yang menuai hujatan. Namun Tasa meminta publik untuk tidak membenci teman-temannya yang mengunggah video tersebut karena menurutnya itu bentuk perhatian. Tak lama setelah itu, Tasa juga kembali aktif membagikan aktivitas kesehariannya, menunjukkan dirinya tetap produktif di tengah proses perceraian. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Seperti apa penjelasan pendakwah Ustadz Dery Sulaiman terkait alasan Tasya Farasiat mengugat Ahmad Assegaf karena diduga masalah nafkah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara perceraian Tasya Farasiat dan Ahmad Assegaf yang kini bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendapat respon dari Ustadz Dery Sulaiman. Ia menjelaskan terkait makna percerai dalam agama Islam. Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan soal tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Tak hanya itu, suami juga bertugas memperkenalkan agama kepada istrinya dengan tujuan agar pernikahan mereka langgeng hingga surga kelak. Jika suami belum mampu secara ekonomi, maka istri harus sabar dan memberi semangat atau dukungan. Namun, jika suami mampu tapi tidak memberi nafkah dan malah royal kepada orang lain, hal itu disebutnya bersikap zolim. Ustadz Dery juga menegaskan bahwa harta istri adalah milik istri, bukan milik suami. Sehingga wajib hukumnya suami menafkahi istrinya. Kita umum aja, kita nggak bicarakan seseorang ya. Kita bicarakan secara umum aja. Memang tanggung jawab seorang suami itu menafkahi istrinya lahir dan batin. Ya, lahir batin itu maknanya nafkah sandang, pangan, papan, hubungan suami istri itu lahir itu. Nah, batin itu agama. Ya, orang kadang-kadang pikir lah nafkah batin itu mau suami istri aja, bukan. Nafkah batin itu agama. Jadi seorang suami bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada istrinya, memperkenalkan agama kepada istrinya, sehingga nanti pernikahan itu abadi sampai ke dalam surga. Itu maksud pernikahan itu sebetulnya, mau bahagia dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Kasih ya semampunya. Kalau suami yang nggak mampu gimana? Ya istrinya harus bersabar, ya harus memberikan motivasi, semangat bekerja. Karena orang nggak selamanya miskin kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin tahun pertama pernikahannya dia masih susah, lama-lama ujung-ujungnya kaya ketika istrinya sabar.
Yang zalim itu ketika suaminya mampu, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, justru dia royal kepada orang lain. Nah, itu zalim. Apapun istri itu, suami tetap wajib menafkahi dia. Karena harta istri ya milik istri, bukan hanya suami. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, meski perceraian dalam Islam dibenci oleh Allah, namun tetap halal dilakukan. Karena perceraian dianggap sebagai solusi ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan kebahagiaan, malah diselimuti penuh fitnah dan saling menyakiti. Sehingga dalam Islam, berpisah lebih baik daripada tetap bersama namun tidak bahagia. Tidak hanya itu, dalam Islam, istri yang meminta cerai disebut khulu, yaitu ketika istri sudah tidak mampu taat. Proses cerai dilakukan melalui pengadilan agama, di mana keputusan akhirnya ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Mudah-mudahan nggak terjadi perceraian ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka dengan perceraian. Perceraian itu adalah halal dalam Islam, cuman tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya, mana kalau halal itu tidak ada hubungan dengan dosa, itu solusi dalam Islam. Ketika pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, ketika pernikahan itu jadi fitnah aja, saling menzalimi, saling menyakiti, maka berteman mungkin lebih baik daripada menjadi suami istri. Ya, berapa banyak kita lihat teman-teman kita yang akhirnya dia memutuskan dia bercerai, tapi baik-baik kan, karena ada anak yang harus dibesarkan bersama. Jadi nasihat saya seperti itu, menikahlah karena Allah, menikahlah dengan orang-orang saleh. Ya, para wanita ya, karena dia mencintaimu dia akan memuliakanmu, kalau dia tidak mencintaimu dia tidak akan menzalimimu. Seperti itu. Ya, hari ini kan begitu. Khuluk itu Kak, dalam Islam itu kalau istri yang minta cerai namanya khuluk. Dia nggak mampu lagi menjadi istri, tidak mampu lagi taat, daripada dia nusyus, daripada dia berdosa, maka diajukan ke pengadilan agama khuluk, permintaan bercerai kepada, dan nanti yang memutuskan cerai hakim. Ya, tapi kalau talak dari laki-laki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.